Sejuta? Wah, nggak mungkin. Evo-nya merah bro, Evo-nya merah wo. Coba aja Canon ada, pasangin lensa ini. Handsome, anjay. Selamat datang di channel Media dengan gua Skavito, dan di video kali ini kita akan unboxing lensa yang menurut gua ini lumayan fenomenal gitu ya, lumayan bakal jadi favorit gua. Kalian bisa lihat di atas, di sini ada lensa Viltrox Evo, jajaran terbaru mereka, 26mm f2.8 Z mount, dan ini lensa menurut gua spesial banget karena ini adalah sebuah lensa pancake. Cuma gua nggak tahu seberapa pancake dia. Nanti bakal sama-sama kita buka. Dia buat full frame dan ini untuk Z mount tentu saja. Buat Sony pastinya bakal ada juga. Don't worry gitu ya. Kalau Nikon ada, Sony pasti ada. Kalau Sony nggak ada, bodoh sekali gitu ya. BTW buat harganya gua belum tahu di berapa karena video ini naik pas launchingnya. Kalau harganya sudah muncul atau kita udah dapat info, ini silakan dimunculin aja Wowo atau silakan cek aja tag link yang ada di deskripsi. Dan gue yakin ini lensa bakal lumayan goik. Alright. Oh salah gue buka. Nah, 26mm ini manual, warranty card, pastiin garansinya resmi, visi mode andalan gitu ya. Ini dia lensanya. Menarik. Bentar. Ini tutup. Bukan tutupnya guys. Ini kayaknya ada mencurigakan. Wih, bener kan? Tutupnya magnet, Jadi gue bisa bilang ini kayaknya hoodnya dia, ya. Ini lens hoodnya unik sekali ya, lens hoodnya tidak nge-pop up ke depan gitu kan dia. Jadi sistemnya begini, jadi lensanya masih terlihat the true pancake. Dan kita buka dulu belakangnya, backcapnya biar kelihatan pancake. Ya, ini dia lensanya. Evo-nya merah bro. Evo-nya merah wo, bukan abu-abu. Biasanya abu-abu nih. Di sini gue lagi pasang lensa Evo juga 85. Saya abu-abu emblemnya begini. Oh, ini 85 cakep juga nih. Reviewnya udah ada, silakan nonton aja gitu ya. Tapi balik lagi ke lensa yang ini. Ini Evo-nya tulisannya warna merah. Coba aja Canon ada, pasangin lensa ini. Gelo. Nih, pasti ini lensa nih. Ini hoodnya gue buka aja risih. Nah, ini dia true form. Dan ini jujur aja, kalau buat Nikon lensanya ini mengingatkan gue sama lensa kitnya Nikon. Cuma lensanya kitnya Nikon itu kan dia nge-pop up gitu ya, zoom. Tuh, dia bisa lebih pancake lagi dibandingin lensa kitnya Nikon tuh ya. Asik. Parah. Dia ada ring fokus yang dimana feel-nya ini lumayan ada hambatannya, tapi dia nggak terlalu berat lah gitu. Cuman ini enak. Ininya juga dia feel-nya clicky, dia nggak ada pengaturan apa-apa di sini. Kalian bisa lihat, kalian dengerin aja sendiri. Ini mantap sih, harganya berapa ya? Gue belum dapet info nih harganya nih. Sejuta? Wah, nggak mungkin. Teman, wah gila nih lensa. Asik. Weather shield juga dia ada. Meskipun weather shield-nya kayak niat nggak sih? Weather shield. Enggak. Maksud gue tipis banget. Tapi dia nih ada karet pengerannya. Dan ini ada USB-C untuk portnya. Dan langsung aja kita pasangin. Nanti juga gue bakal praktekin sedikit-sedikit gitu ya. Dibandingin kalian capek nunggu reviewnya, kapan reviewnya bang? Sembari lihat tipis-tipis. Tapi kita pasangin dulu di Z6 Mark II. Handsome, anjay. Nikon yang identik dengan warna kuning, tapi sama Evo, udahlah yang kuning lah, merah lah. Ini tuh. Ganteng banget anjir. Tapi menurut gua ya, dibandingin sama Z6 Mark II atau Z6 Mark III yang punya body tipikal kayak gini, ini bakal lebih cocok kalau kalian pasangin di APS-C contohnya, full frame-nya dulu dah. ZF yang punya look fotosentris, lu pasangin mani lensa, saya sama gue ganteng. Atau kalau misalkan kalian mau pasang di APS-C-nya, bisa ZFC, ganteng. Kalau Sony banyak kamera-kamera kompaknya, kayak A7C itu bisa compact gitu kan, meskipun looks-nya nggak fotosentris, tapi bisa gitu loh. Dari kamera-kamera compact bakal bagus banget ini lensanya. Nah kalau kita ngomongin focal length-nya di 26 mm dengan bukan f2.8 otomatis ya bokeh. Kayaknya ada, nanti gue bakal tes juga, tapi kalau kalian mau paksain dipasang di APS-C bisa, tapi kena crop sensor lagi itu di sekitar mungkin ya 40 mm gitu ya, kurang lebih segitu, jadi lebih tight. Kalau misalnya kalian nanya bang 26 mm di full frame, kalau di APS-C tuh kisarannya berapa bang? Kalau di APS-C-nya itu kalau kita pakai di equivalent yang sama itu kayak pakai di 18 mm lah, itu masih wide juga. Dan mumpung ada Z30, kita pasangin. Ini yang gue maksud. Lensa pancake begini, lensa compact begini, dipasangin di body compact, pastinya handsome. Apa gue bilang? Handsome guys. Z30 jadi ganteng. Iya nggak?
Setuju nggak, Wo? Setuju kan? Ganteng. Wah, Nikon harus minjemin kita ZF sini biar lebih seru. Tapi ya, ini buat impresi fisiknya kurang lebih seperti itu. Sekarang mungkin gue bakal cobain aja buat ngambil gambar di sini. Bagaimana untuk kualitas gambarnya, biar kalian dapat gambarannya dulu aja gitu ya. Nah, ini buat fokusnya kurang lebih bisa sedekat ini. Coba foto-foto. Sekarang gue coba cari yang kontras-kontras gitu ya. Gue pengen ngeliat kromatiknya juga. Kita pakai bukan terbesar di 2.8. Nah, di sini kita bakal lihat mungkin di atas ngeblown out, tapi Wo boleh kasih lihat lewat ini aja. Ih, rapi banget, bro. Lo kasih aja foto ya, Wo. Rapi, bro. Damn. Saya masih belum puas. Coba kita foto lagi ya. Kita foto lensanya, filter sendirinya aja gitu ya. Kita coba lagi buat foto. Ini lumayan kontras nih. Biasanya kalau di kromatik itu kelihatan nih, kalau tulisan-tulisan lensa begini nih, kena cahaya, lagi kecil gitu ya, biasanya kelihatan atau di pinggiran lensanya. Kita pakai bukan terbesar di 2.8, rapi sih. Tuh lihat ya, di bagian lensanya, pinggiran-pinggirannya, di bagian focus fall off aja rapi. Dia ada tagline Apo nggak sih? Apa gue buru banget enggak sih, nggak ada dia. Nggak ada tagline Apo-nya, cuman sangat-sangat minim chromatic aberration. Gue nggak tahu kalau nanti kita tes di luar, di outdoor bakal ada apa enggak, tapi setidaknya ketika gue ambil di studio, dia bisa memberikan performa yang baik untuk mengatasi chromatic aberration-nya. Tapi nih buat gambaran lagi, gua coba di mode video aja, gua untuk rekam minimum focus distance-nya. Oke, kita coba ke produk seperti ini. Flare-nya lumayan tapi ya, kalian bisa lihat tuh kiri kanan tuh. Ini lampu langsung nyorot. Ini juga ada. Oke, minimum focus distance bisa deket apa? Autofocus gua tidak ada masalah. Bisa cukup close up dengan subjek yang pengen kita ambil, bisa se close up ini kayak contohnya nih lensa itu ya, lensanya si filter sendiri seperti ini. Atau kalau gue madepin ke sana, nah yang lebih tajam gitu ya, biar nggak ada distraksi flare segala macem. Anjir, gambarnya tajam bro kalau di kondisi begini bro. Wow, ya nggak lihat ya, ini oke sih, di sini oke banget yes. Damn. Gua suka lensanya. Mungkin biar dapat gambaran lagi aja di sini gue bakal coba ngambil Wowo. Tadi kita udah ngetes buat ngambil ke produk, chromatiknya, terus ada flare juga pakai lampu studio tuh lumayan berasa untuk flare-nya. Mungkin bakal lebih baik kalau kalian pakaiin si hood-nya ini gitu ya, kalau lagi penggunanya cukup kontras biar nggak masuk langsung ke lensa. Sekarang kita coba Wowo di sini, gue di sana. Nanti gue bakal pakai kamera satu lagi, pakai Pocket 4 buat ngerekamin experience gue gitu ya. Kita coba buat foto-foto potret. Apakah enak apa enggak? Silahkan dilihat aja. Oke, ini sekarang gue tukar posisi dengan si Wowo. Sekarang gue di posisi ini karena pencahayaan paling enak itu madep ke sana gitu kan. Ini posisi kameramen. Nah di sini gue bakal coba pakai si ininya nih, lensanya buat foto potret bisa sebagus apa. Kita coba ngambil ya normal aja lah. Nah coba gue ngambil gambarnya, autofocus berjalan dengan normal, dia bisa sedekat apa. Wih masih asik bro. Wah mantep. Anjay keren nih. Gue suka banget nih lensa nih. Nah nih gue udah coba ngambil si Wowo. Ini face-nya juga nyala tuh ya. Sekalian kalian lihat aja nanti buat performa fokusnya. Nih face-nya juga nyala. Mungkin di zoom aja ke situ. Kita coba ya. Ini kita coba minimum focus distance-nya. Oh, anjay. Bisa se-close up itu guys. Cuman ya flare-nya agak gimana gitu. Cuman oke lah gitu loh. Pakai lens aja dia kelar gitu loh. Tapi ya kalian bisa lihat aja nih. Bisa sedekat ini, buat potret enak, buat nge-vlogging juga enak. Otomatis coba Wo pegang lo buat vlogging Wo. Dipakai di vlogging segitu, gambarnya kurang lebih bisa dapat. Ini lumayan sih. Lumayan wide, muka kalian sampai close up kelihatan, nggak bakal itu kan visual nyala. Nah, tapi kurang lebih seperti itu. Sekarang gue coba pakai buat foto ya. Gimana kalau buat foto? Kita lihat ya. Nih gue pakai bukan terbesarnya dari tadi ya, pakai 2.8. Bokehnya masih dapet. Nah, cuman di sini dari yang gua rasain tadi, bukan sempat ada buat ngambil close up ke Wowo, itu tuh motor fokusnya agak berisik, agak kertek. Cuman kalau di video dia nggak sebenarnya sih, dia nggak kedengeran. Mungkin gua sembari deketin ke sini, gua sembari rolling gitu ya. Coba gua deketin ya. Enggak guys, nggak berisik kalau di video tadi, tapi buat foto ketika gua coba close up ke Wowo, gua agak ngelebar dikit itu kertek, tapi di video dia silent ya. Lu bisa lihat nih, gua coba deketin ke ininya, dia silent, yaitu ada Erwin di sana.
Di ini ada CEO-nya. Ini paketnya situ. Udahlah, itu aja buat videonya. Tungguin lensanya, gue nggak tahu di video ini tayang apakah lensanya udah ada di marketplace online. Kalau ada kita taruh di deskripsi atau silakan cek link produk yang ada di video ini. Ini lensa yang benar-benar racun. Tadi kalian udah lihat sedikit buat hasilnya, kromatiknya, minim focus distance-nya ketika dipakai buat portrait, ke si Wowo buat produk juga tadi ada. Ini lensa yang benar-benar racun dan bakal lebih racun lagi kalau kalian pasangin di dipasangin di kamera yang punya ukuran compact atau yang punya lux fotosentris begini nih, lux klasik. Dan gua harap lensa yang satu ini juga ada buat APS-C-nya, terutama buat Fujifilm. Kalau ini ada buat Fujifilm, pasti Bang Erwin pakai. Gue mau pakai Win, kagak gue yang pakai. Nah, begitu tuh. Cuman ya udah, itu aja mungkin buat videonya. Semoga bisa ngisi waktu kalian. Balik lagi, cek tag link produk yang ada di video ini sebelum lensanya gaib. Itu aja, gue Skavito. Di belakang kamera ada Wowo, di situ ada Erwin. Dan jangan lupa buat berkarya.